Oke, halo semuanya. Selamat lagi di channel gue Rayhan dan di R21 Channel Pro. Kemarin kita udah seru-seruan ya di video cewek seru buat lu semua. Sekarang guys, waktunya diskusi senja. Buka pikiran lo. Ya, obrolan buka pikiran pokoknya. Bareng sama gua Rehan lagi, siapa lagi di one and only, nggak ada lagi pokoknya mah udah gitu aja John. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, share-nya, like-nya, everything lah pokoknya gitu. Sama Abah Haji sekarang. Babe Haji nggak tahu orang babenya di sebelah. Ada Abah Haji, sapa dong Pak Haji. Assalamualaikum. Itu. Iya. Harus ya. Harus biar ceria aja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini Pak Haji. Terus udah one and only juga ada Babe Ali. Siapa Gebe? Assalamualaikum. Yoi, waalaikumsalam. Ini masih Apa tuh? belum kenal kamera. Jadi harus kenalan dulu sama kamera. Iya. Hari ini kita bakal ngebahas mistis-mistis guys. Gak tau deh. Pokoknya gitu. Jadi ada apa sih Pak? Pesugihan, kekayaan, terus juga Ya, apa juga? kan kayak biasanya yang dicari orang kan kekayaan, Kekayaan, ketampanan. Susuk itu masuk gak? wibawa Ya. itu kalau itu jenisnya. Oke. Jadi maksudnya barang yang digunakan Nah, gitu. hari ini kita bakal ngebahas. Media yang digunakan. Oke. Berarti hari ini kita bakal ngebahas hal-hal mistis, hal-hal pencari-pencari gitu. Kayak lu pesugihan, pengen kaya, pengen berwibawa, pengen dapet jabatan lah, apalah segala macam. Dapet jodoh juga ada. Iya. Oh iya, nikah goib. Pernah denger juga tuh. Penggandaan uang yang subur. Iya, sebut aja kan udah lama juga nggak apa-apa. Jadi hari ini kita bakal bahas itu. So buat lo semua yang belum subscribe, yang baru datang, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yang pengen support bisa klik link in description. Let's go. Sekarang kita bahas Pak Haji. Mulai dari mana nih anaknya nih? Dari dong. kekayaan. Apa? Misteri apa? Ya biasanya kan orang yang banyak yang dicari itu kan Kekayaan kan biasanya. kayak pengen naik jabatan, Wih, nyari jodoh, cari jodoh. yang belum punya jodoh. Tapi kayaknya oke, yang enak tuh kekayaan sih. Karena kan anak muda sekarang banyak cari kekayaan. Nah, tapi ada juga cerita-cerita dari tentang kekayaan gitu, nyari-nyari kekayaan tapi goib. Emang bisa nyari kekayaan goib? Sebetulnya nggak bisa, ya cuman hayalan aja. Halu gitu. Halu, intinya halu. Memang ada beberapa yang diuji oleh Allah, keinginannya dikasih, dikabul. Tapi itu kan tidak dengan ridhonya, jadi nggak ada berkah di situ. Nah, tetap ujung-ujungnya nanti ada sesuatu. Entah itu nanti yang paling berat itu ketika meninggal masih dalam keadaan kemusyrikan. Itu yang paling berat. Nah itu kan melakukan hal musyrik tadi. Kalau misalkan dia nyari Iya. kekayaan kan gitu. Dia kan musyrik nih. Nah sampai meninggal dia nggak, karena keenakan kan. Keenakan kaya gitu sih. Lah iya, enakan yang kaya nih meninggal dalam kondisi musyrik. Udah jelas kan masuk Iya lah, masuk ke ke neraka hal. kan. Nah ini yang bahaya sebetulnya itu. Jadi kekayaan itu kan cuma paling seberapa sih? Mungkin dia punya mobil banyak nih mewah, ya, rumah mewah. Yang dipakai mobil sekian banyak berapa biji? Paling satu. Paling satu itu guys seminggu sekali. Sisanya ngapain? Kan cuma pengakuan aja kan. Iya. Rumahnya, Kan hanya mau diakui nih gue nih. rumahnya bagus nih, ya kan? Ada beberapa rumah banyak misalkan. Yang tidak dipakai cuma satu. Yang dipakai tidur cuma satu kamar. Semuanya satu. Iya, Sekali doang cuma dipakai. segitu sebetulnya manusia itu apa ya? Yang lain itu kan cuman, kalau menurut saya jadi kenikmatan itu kenikmatan semu, karena nggak benar-benar bisa dinikmati. Oke. Ya, jadi paham ya, jadi Paham sih kalau pengalaman kesana. ini kan banyak nih mobil kendaraan nih,
mewah-mewah. Apa sekaligus semuanya misalkan Ya, ada enggak 5. dong. Ada 5 dipakai semua nggak mungkin Nggak bisa. mungkin kan. Kan kita badan satu. Nah paling cuma 1. Iya. Yang lain kan cuma yang nganggur lah mungkin di rumahnya atau dipakai saudaranya atau apa gimana kan. Iya. Artinya hanya itu yang dia bisa nikmati gitu. Nah, kenapa sih enggak? Kenapa harus pesugihan kaya gitu? Nah biasanya ketika yang banyak yang itu tuh yang banyak terjadi orang dalam keadaan kesulitan nih, pepet nih, nggak punya duit, dia pengen kaya. Nah banyak yang nyari jalan pintas. Jalan pintasnya lewat goib. Jadi dia biasanya pikirannya udah mentok, ya kan. Padahal mah sebetulnya jalan masih banyak sih. Masih banyak jalan untuk menuju Roma masih banyak. Masih banyak. Cuman ketutup sama apa ya, keinginan yang bergubu-gubu, nggak sabar, pengen cepat buru-buru. Nggak buru-buru itu ya? Iya, pengen buru-buru kaya. Padahal kalau sabar ya insya Allah dapat dengan berkah malah, karena dia kan berusaha keras sesuai dengan ajaran agama kan, tuntunan memperhatikan halal haram kan dalam berusaha kan. Nah kalau yang kayak gitu kan nggak peduli halal haram. Nggak. Yang penting gue pengen kaya gimana caranya. Tapi jangan salah, banyak juga sebetulnya yang pengen kaya mah enggak. Malah dia kebalik, lebih susah lagi hidupnya. Terus dari 100% yang dilolosin berapa persen? Dikit sebetulnya. Nah, banyak saya ya. Kayak kejebak bandar judi dong. Iya. Jadi banyak yang ya pengalaman dari ngerukyah ya. Pengen kaya enggak, akhirnya dia hanya berhalusinasi bahwa dia nanti dijanjikan akan kaya ketika dia melakukan ini. Sampai sekarang nggak kaya, malah susah untuk makan aja minta. Akhirnya tuh. Akhirnya. Tapi ada beberapa orang yang dibuat sukses. Ada yang sengaja memang. Ya sebagai ujian kayak ginilah. Ada orang yang jahat juga sukses. Ada banyak tuh. Itu mah kecil ya. Firaun. Dia jahat. Ya kan? Iya, Firaun jahat. Dibiarin sama Allah, dikasih dikasih Kekuasaan, kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya. Segimana kurang ajar coba. Kurang ajar gimana gitu Firaun sampai dia berani mengaku Tuhan kan. Tapi dibiarkan oleh Allah. Nah ketika di ujung-ujung ajalnya baru dia ngerasa bahwa dia tuh nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya ya minta tobat pun udah terlambat. Nah yang pesugihan kan rata-rata ada yang tumbal. Jadi ini kan di Al-Quran dijadikan contoh. Iya. Kenapa diceritakan tentang Firaun, tentang Korun, supaya orang jangan kayak gitu. Lo ujungnya nih kayak gimana? Ujungnya jadi ahli neraka kan. Tapi masih banyak orang kan yang pakai pesugihan, bahkan sampai zaman modern. Banyak, karena mereka udah gelap mata sebetulnya. Kalau ngikutin hatinya yang murni, yang hatinya yang bersih ya, sebetulnya juga nggak mau. Apalagi kalau ketika tahu resikonya. Pesugihan itu resikonya tinggi loh. Mereka minta nyawa. Nyawa manusia nih. Iyalah, kita tumbal. Kalau tumbalnya anak itu kan. Nah banyak ceritanya kan. Anaknya meninggal, jadiin tumbal. Udah dosanya berlipat-lipat. Musyrik iya. Terus berbuat aniaya, berbuat zolim kan. Banyak ruginya sebetulnya. Sebetulnya nggak imbang dengan yang didapat itu nggak seimbang. Rugi lah kalau. Tukerannya awak. Iya rugi lah. Iyalah, rugi lah. Jadi kalau kita sadar ke sana mungkin orang nggak akan mau. Banyak orang-orang yang tadinya gitu ya, dia hebat. Kemudian dia bertobat. Nah, ketika bertobat ini susahnya minta ampun. Kenapa?
Karena terus diganggu, didatangin sama mereka, sama jin-jin yang tadinya bekerja sama dengan dia. Nah, ini ada cerita ya karena termasuk saudara saya sendiri kan. Saya dulu juga nggak tahu dia belajar dari mana, tahu-tahu dia cerita gini-gini, dia punya kemampuan yang luar biasa lah ya, gitu. Jadi yang nggak masuk akal, model nyambut pohon kelapa aja pakai tangan satu bisa, ya nggak masuk akal. Cuman emang untuk mendapatkannya juga Susah. nggak akan mungkin setiap orang bisa. Itu apa, minta-minta ke jin juga? Iya, kayak misalkan ada ritual tertentu yang mungkin kalau batas manusia sih nggak, kalau keinginannya nggak benar-benar kuat mungkin nggak akan kuat. Ya bayangin di air terjun, kepala kena air terjun, di bawah di situ selama 40 hari 40 malam nggak boleh geser, terus-terusan kena air. Pening pala. Jadi sebentar aja saya pusing. Tapi karena kekeh keinginannya, ini kan sebetulnya bentuk ketaatan kepada jin Tadi. ya yang menjanjikan itu. Gitu. Jadi ketaatannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Nah, ini kan bahaya. Jadi sebetulnya yang dinilai oleh mereka itu bentuk ketaatan manusia ini. Ada yang ngasih sesajen gitu ya, pengen kaya misalkan, jadi harus ada ritual tertentu, ngasih tertentu kan ya. Bentuknya bisa macam-macam kan, orang umumnya itu nyebut sesajen lah gitu ya. Itu ada yang kayak gitu kan, ritual pakai kayak bunga-bunga, kayak macam-macam ya, tergantung kepengennya dukunnya sama jinnya itu gimana ritualnya. Itu cuman bungkus sebetulnya, tapi intinya itu adalah bentuk ketaatan Si pelaku tadi. Nah, si pelaku ini kepada Si jin tadi gitu. Ini kan nggak boleh, jelas itu kan musyriknya letaknya di situ gitu. Nah sampai akhirnya diinin sama si Aladin gimana? Ya Enggak, maksudnya itu cuman keluar si jininya gitu kan. kan banyak katanya nanti tiba-tiba jadi kaya kayak gitu. Terus kuat yang tadi Pak Haji bilang apa? Itu Ngangkat. bentuk ujian yang emang diberikan oleh Allah dan dikasih nih. Jadi power manusia super. Tapi di balik itu juga dia mengalami ya Banyak gangguan. penderitaan sebetulnya. Kelihatan pertama enak, lama-lama setelah sadar kayak gini. Kayak yang paling gampang ya, dulu dia penghafal Quran nih. Dulu di penghafal Quran, tapi Ya maksud penghafal gini, dia kalau menghafal Quran tuh gampang banget. Sehari ya selembar 2 lembar itu sanggup. Nah ketika dia melakukan itu hafalannya hilang semua. Hilang, dia juga bingung. Jadinya melihat ke jin gitu. Dibutain langsung kalau. Jadi oleh Allah dicabut, hilang. Diajarin beberapa kali aja kayak orang bego, nggak nempel-nempel. Ada serangan dari Rusia. Itu jadi apa? bentuk penderitaan yang dia alami gitu ketika dia mau tobat, susahnya minta ampun. Makanya dia cerita, jangan deh, nanti satu saat Allah akan memperlihatkan artinya menegur ya, bahwa kelakuan yang seperti itu nggak baik, jelek, buruk, bisa berakibat fatal, kita masuk ke neraka. Pasti dikasih oleh Allah, dikasih tuh. Dan sebetulnya yang kayak gitu, kayak pesugihan gitu juga nggak akan ada yang abadi. Iya. Bakal habis juga. Bakal habis. Iya iyalah. Nggak ada yang apa ya? Tak ada yang ada lagunya. Abadi. Nah, ujungnya kan kalau menurut saya gitu, sangat rugi. Ya, adik saya itu kalau pengen uang gampang, tinggal ngomong. Nggak ada ritual tertentu, ngomong langsung uang datang.
karena dia udah kerjasama dengan dia. Uangnya datang pakai apa medianya? Ya datang sendiri tuh. Datang sendiri, maksudnya terbang gitu kan sih? Cuman nggak kelihatan pas terbangnya. Nah, saya tanya kan dari mana tuh duit? Iya. Masih terbang. Apa nyolong jadi bawa sama jin. Bisa bawa dia juga. Kan nyata nih uang nggak mungkin bisa diumpet-umpetin dong. Iya. Ceritanya pernah ini ingat nggak saya cerita ada jin yang nyolong di Baitul Mal ya. Baitul Mal itu apa, gudang lah gitu ya, tempat penyimpanan barang-barang zakat. Nah ini kan belum dibagi, ini baru dikumpulin nih. Nah sebelum dibagi nih malam-malam ada yang nyolong. Nah ketika ditangkap ternyata jin ditangkap sama sahabat. Artinya dia bisa ngambil dari jin-jin tertentu. Dia bisa memang punya kemampuan seperti itu. Nggak semua jin sih, ada jin-jin tertentu. Jin tertentu. Yang punya ini khusus gitu. Iya. Jadi akan memberikan kemampuan itu. Oke. Kayak zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nyuruh jin ngambil mutiara di lautan. Itu kan real mutiara. Mana ngambil? Oke, Pak Haji gini Pak Haji. Saya punya cerita nih akhirnya. Ini saudara Babe ya. Ada saudara saya nih. Dia keluarga itu memang dia dari awal sampai sekarang tuh main di kebatinan. Ya, main kebatinan. Nah, dari uwa, paman, ponakan-ponakan itu belajar satu guru satu ilmu, dan mereka belajar satu memang kebatinan. Ada yang kanuragan, ada yang tentang penyembuhan, yang ngobatin orang lah. Ada yang tentang kekayaan. Tapi mereka tidak dia belajar satu titik kebatinan. Wiridanya sama rata-rata. Pikiran mereka itu bercabang. Ada yang pengen kanuragan, ada yang pengen mencari kekayaan, ada yang pengen penyembuhan, ya, nyembuhin. Artinya sesuai dengan pengen masing-masing. Iya, itu sebetulnya timbul di pemikiran mereka ya. Ada saudara keinginannya tuh pengen dihargai sama orang. Iya. Karena mungkin ngelihat kondisi pada waktu itu mungkin sering berantem atau bagaimana ya, sering bermainnya di dunia ya seperti itu loh, anak-anak nongkrong gitu kan. Jadi timbulnya dia pengen kanuragan. Akhirnya dia belajar manggil jin, masukin jin, sampai dia ngumpulin orang-orang untuk belajar. Dulu mah ingat ya namanya sambatan lah ya. Sambatan. Jadi intinya dia pengen dikagumi lah. Dikagumi. Sampai dia dengan proses perjalanan waktu itu, sampai dia belajar tiap hari, tiap malam Jumat, sampai namanya ngejar-ngejar pocong tuh. Sampai pengen dapat tali pocongnya doang. Apa mereka dia? Bukan dia, maksudnya temannya. Dia minta tolong aja, nemenin katanya. Ada tempat yang mungkin dibilang seram di daerah. Ada lah tempatnya, ada di daerah Serang juga, kota Serang juga. Dia sampai nyari ke sana. Saya tanya, tujuan kamu apa sih? Enggak, saya cuma pengen iseng aja. Kan goblok. Pengen iseng aja. Iseng nyari tali pocong. Iya. Di kuburan banyak. Bukan, pocong hidup. Pocong hidup. Allah alam. Ternyata memang saksinya memang teman saya, saudara saya sendiri. Dia sampai ngejar, saya ambil dengan dia. Mungkin dia punya jinnya Pak ya, dibantu sama jin dia. Akhirnya kecabut, keambil. Dan pun memang pada saat hari
kemudian hari kemudiannya ya itu tadi, setiap malam ada yang nangis di depan rumahnya. Tolong apa balikin apa tali pocong saya katanya. Saya saudara saya bilang, tuh di depan tuh minta tolong aja tuh, suruh balikin, biarin aja katanya, nanti juga saya balikin. Terus tujuan kamu apa sih? Ya iseng aja. Gila kamu, kata saya, balikin. Akhirnya dibalikin, udah nggak ada. Terus perjalanan waktu lagi, pada saat dia titik pengen, karena dia kan sering belajar ya, sering ngumpulin orang-orang yang yang pengen silat, kan uraga, pengen ngambil Cino, ngerongo gitu kan. Jadi dia bilang, jangan kayak gitu sih. Kalau sambatan tuh jangan sampai kehilangan kendali. Coba lo belajar sama saya, sama si itu, kata si sama saudara saya. Akhirnya diajarin tuh dari teman-temannya itu ada sekitar 10 orang. Diajarin mereka caranya. Tadinya dengan pakai sambatan yang dia cuma hanya ngegerung gini aja, keluar macan gitu contoh. Dia cuma hanya menggerakkan tangan, main, tek, dia minta jurus apa aja ada. Akhirnya bisa mereka. Informasinya sih ada yang jadi dukun, ada yang sering ngobatin, orang-orang itu. Ada yang jadi dukun, terus ada yang pergi ke Tanjung Priok, nggak tahu jadi apa. Saya tahu informasinya. Jadi preman yang banyak lah dijadiin. Tapi mereka dihormatin, Pak. Ya bisa sih dihormatin. Akhirnya setelah itu kan sudah mungkin si jin melihat kali ya, saudara saya itu, orang ini kok potensi ya. Biasanya gitu kan ya. Biasanya ada salesnya. Ya, ada salesnya. Akhirnya didatengin kakek-kakek berjubah putih biasa, pakai itu sorban. Assalamualaikum. Kenapa? Siapa deh? Saya buyut kamu. Oh buyut, iya. Apa? Kamu mau bisa ada kelebihan lain di samping itu, katanya gitu. Dia tawarin, kamu datang ke tempat tempat buyut kamu di sana. Ya. Saya sebutin nggak? Serah. Pulau Sari. Pandeglang sana. Tempat buyut kamu di sana, katanya. Coba kamu di situ ada Pancuran 7. Kamu ke situ deh. Nah, di Pancuran 7 Tapi perjalanannya malam aja. Enggak, di Pancuran 7 ngapain, Bang? Ya, ritual. Yang kata Pak Haji bilang tadi. Ritual, dia meminta. Nah, tapi kalau prosesnya sebetulnya kalau mau menguasain itu, kamu harus ya itu tadi, mati geni dulu. Puasa ya? Yeah. Puasa. Mati geni. Puasa di situ, dan tengah-tengah hutan di situ, dia tidak makan, tidak minum, dan ya seperti itu. Tapi wiridannya adalah